Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan PKL, peserta didik nanti akan disertakan 1. Buku presensi PKL dari sekolah, yang itu nanti diberikan secara kelompok dan ditaruh di tempat PKL. 2. Buku jurnal, yang ini diterimakan secara individu, yang nanti pengisiannya secara individu juga, tetapi nanti bisa koordinasi dengan teman-teman di kelompoknya. Yang ketiga, buku KIKD, ini nanti diberikan dalam kelompok satu tempat PKL, yang ini nanti sebagai dasar untuk pembahasan teoritis ataupun pengisian dari jurnal harian. Selanjutnya dalam bentuk soft file nanti ada buku panduan dalam PDF. Yang kedua, panduan pengisian jurnal dalam MP4 atau video. Pengisian buku jurnal yang pertama adalah halaman cover. Di halaman cover ini diharapkan peserta didik nanti menuliskan dengan huruf kapital nama lengkap, dan untuk jurusan nanti diisi sesuai kompetensi keahliannya. Misal untuk KGSP ya nanti dituliskan dari kompetensi keahlian KGSP 1 atau 2. Kemudian nama tempat PKL nanti menyesuaikan dengan nama tempat PKL yang ditempati dan nama resmi dari perusahaan atau industri tersebut. Kedua, pengesahan. Halaman selanjutnya nanti adalah lembar pengesahan. Dan pada lembar pengesahan ini tentunya diselesaikan nanti setelah PKL selesai. Dan dalam pengesahan ini silakan nanti dituliskan dengan huruf kapital nama lengkap ya dari DUDI dan disertakan gelarnya jika ada. Lembar selanjutnya adalah 3 identitas. Dalam identitas ini silahkan peserta didik menuliskan biodata peserta didik secara lengkap, berikut nanti nomor telepon WA yang aktif, dan identitas juga dari orang tua yang kaitannya di sini adalah nomor telepon atau nomor WA yang sekiranya bisa dihubungi. Kalau memang tidak ada ya bisa numpang punya saudara atau tetangga yang kaitannya ini nanti bisa menjadi sumber komunikasi aktif dari pembimbing ataupun pihak DUDI. Kemudian tempat DUDI di sini memang disediakan 2 kolom, tetapi kita harapkan nanti hanya cukup terisi 1. Dan dari 1 tersebut silahkan biodatanya nanti dikonfirmasi ke tempat PKL dan diisikan secara lengkap, detail sesuai alamat yang resmi dari tempat PKL tersebut. Sehingga kita harapkan jangan takut-takut atau malu untuk bertanya tentang informasi ini, dan ini silahkan diisikan di awal pelaksanaan PKL. Di lembar sebaliknya, karena ada bagian yang bolak-balik, ini kita isikan 4, yaitu sekilas tentang dunia usaha, dunia industri. Kita harapkan di awal sebelum peserta didik pelaksanaan PKL nanti mencari informasi tentang sejarah dunia usaha tersebut, kemudian struktur organisasi yang ada di dunia usaha tersebut, dan selanjutnya adalah daftar nama karyawan, berikut jabatan atau identitas lain yang ada dalam dunia usaha tersebut. Sehingga diharapkan dengan data awal yang dikenal oleh peserta didik secara detail atau ya mendalam ini nantinya bisa membantu kelancaran peserta didik dalam melaksanakan PKL. Lima, petunjuk bagi peserta PKL. Di lembar berikutnya, halaman depan adalah terurai petunjuk umum bagi peserta PKL, yang di sini ada aturan atau harapan dari sekolah. Intinya bahwa peserta PKL di sini adalah sifatnya magang
dan masih membawa nama sekolah, sehingga minimal kita contohkan peserta didik berangkat ia masih berseragam sekolah, pulang berseragam sekolah. Cuma nanti di tempat PKL bisa menyesuaikan kebijakan di tempat PKL tersebut. Kalau misal dikasih seragam dari dunia usaha, ya nanti silahkan dikenakan baik-baik. Dan di sini sifat peraturan ataupun arahan yang ada adalah normatif, jadi silahkan nanti menyesuaikan dalam dunia usaha. Di sana bagaimana kesehariannya, peserta didik bisa menyesuaikan dengan peraturannya. Dan biasanya masuk dan pulang itu ada jam tepat, ya peserta didik bisa menyesuaikan dan diharapkan bisa datang lebih awal dan pulang jangan mendahului. 6. Uraian tugas pembimbing. Di lembar sebaliknya itu ada uraian tugas pembimbing. Harapannya di sini adalah peserta didik mengetahui dari tugas-tugas dari pembimbing yang ada, pembimbing sekolah dan juga pembimbing dari dunia usaha industri. Harapannya di sini peserta didik bisa menjalin komunikasi, bagaimana berinteraksi dengan pembimbing tersebut, bahwasanya kedua pembimbing tersebut adalah jembatan dari sekolah dan dunia usaha untuk ya sedikit menjamin atau mengantarkan kesuksesan peserta didik dalam melaksanakan PKL. Lembar selanjutnya adalah lembar depan jurnal harian. Di sini peserta didik silakan menuliskan di depan identitas dengan benar. Kemudian isian dari jurnal ini adalah harapannya mengisikan atau merepresentasikan kegiatan keseharian. Jadi mulai dari tanggal 10, 11 dan selanjutnya. Kemudian urut tanggal penulisannya. Kemudian dari baris yang ada namanya kolom topik pembelajaran pekerjaan, itu silahkan dituliskan kegiatan real yang ada di lapangan. Tetapi harapannya tidak terlalu mendetail, hanya poin-poin atau pokok pembahasan atau pekerjaan yang ada di sana disesuaikan dengan KD. Kemudian masalah KD nanti itu bisa disusunkan kemudian dengan dicocokkan dengan daftar KIKD. Tetapi intinya di sini adalah peserta didik menuliskan tanggal, hari pelaksanaan secara urut. Kemudian dalam hari tersebut silakan menuliskan kegiatan-kegiatan topik pokok pembelajaran yang dilakukan di tempat PKL. Kemudian nanti bisa disahkan atau mengetahui oleh pembimbing, bisa dari pembimbing sekolah maupun yang lebih tepat adalah pembimbing instruktur di dunia usaha, dunia industri. Dan untuk kolom pengisian per hari, di sini sekolah menyediakan 3 baris dari KD perharinya, jadi silahkan bijaksana dalam menuliskan dan nanti disesuaikan dengan realita yang ada. Kalau nanti sekiranya kurang, bisa digandakan form yang kosong dan itu dilampirkan di kemudian hari saat pengumpulan. Delapan, lanjutan dari jurnal harian atau kebalikannya, halaman sebaliknya. Jadi ini bolak-balik, dan untuk jumlah lembar itu ada kurang lebih 27 lembar. Sehingga dengan minimal nanti yang kita berikan itu hal yang dilakukan di keseharian selama melaksanakan PKL itu bisa tercover atau dituliskan dalam topik pembelajaran pekerjaan di tempat PKL ini dalam jurnal ini. Lembar 9 atau pembahasan detail pekerjaan. Di sini kita harapkan peserta didik bisa merangkum dari hari-hari melaksanakan PKL, yaitu poin pembelajaran pekerjaan yang dilakukan. Jadi
satu pekerjaan itu bisa diuraikan dari mulai persiapan, proses, sampai pekerjaan tersebut berakhir dalam kolom topik pembelajaran pekerjaan. Dan di sini dalam satu kolom itu tidak mutlak dipakai satu, artinya kalau memang berlebih ya bisa dua kolom itu atau satu lembar itu dijadikan untuk satu topik pembelajaran. Karena dalam lembar pembahasan detail ini disertakan dari sekolah adalah 20 lembar, yang itu bolak-balik berarti ada 40 muka. Nah, kalau satu lembar dipakai satu kegiatan berarti ada 40 topik pembelajaran atau pekerjaan yang dibahas secara detail, dan harapannya di sini adalah isiannya berbeda. Bukan tidak, maksudnya tidak satu hari diisikan dalam satu topik pembelajaran, tetapi silakan topik-topik yang diisikan di sini adalah topik-topik yang berbeda. Dan nantinya ini diparaf atau dikonsulkan dengan pembimbing sekolah. Sepuluh pembimbingan dunia usaha dunia industri. Di sini silakan diisikan, bisa evenly, bukan tidak tiap hari, maksudnya bisa 2 hari sekali, 4 hari sekali, atau ya minimal seminggu sekali. Itu diharapkan ada semacam konsultasi pembimbingan tentang topik apa, sehingga kita harapkan pengetahuan praktek dan teoritis dari peserta didik yang terkait di sini dengan sumber pengalaman langsung di lapangan itu bisa lebih kuat. Sebelas, lanjutan pembimbingan dengan dunia usaha dunia industri. Di sini disiapkan lembar sebaliknya dan dari sekolah menyertakan 2 lembar, sehingga kalau bolak-balik ada 4 muka. Nah, kita harapkan dengan sering dari konsultasi minimal 1 minggu sekali, kompetensi teoritis dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman itu lebih baik lagi. Penilaian kompetensi oleh dunia usaha dunia industri. Di sini dalam penilaian kompetensi dari sekolah menyediakan 10 baris. Kaitannya di sini untuk dasar pembuatan sertifikat yang nanti sekolah membantu menerbitkan, dan pengesahan nanti dari dunia usaha dunia industri, dan pengisian nilai pun di sini mutlak adalah dari dunia usaha dunia industri. Sehingga kita harapkan nanti manakala ada nilai yang di bawah kompeten, silahkan nanti peserta didik bisa menegosiasi bagaimana perbaikannya untuk mendapatkan nilai kompeten. Dengan harapan nilai dari kompetensi ini nanti muncul di sertifikat, itu bisa membantu peserta didik dalam memperoleh pekerjaan sesuai bidang kompetensi yang ada. Di lembar sebaliknya adalah penilaian oleh pembimbing sekolah. Penilaian oleh pembimbing sekolah ini nanti diserahkan kepada pembimbing sekolah bagaimana pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh peserta didik di sini, dan diharapkan ini real sebagai bukti hasil pembimbingan dan hasil perkembangan peserta didik selama melaksanakan PKL. Halaman depan lembar berikutnya 14, yaitu penilaian oleh dunia usaha dunia industri. Di sini adalah penilaian sikap kerja. Diharapkan dari penilaian sikap kerja di sini adalah minimal baik. Manakala nanti didapati nilai di bawah baik, misalkan cukup atau kurang, ya kita harapkan peserta didik bisa mengkonfirmasi bagaimana cara memperbaiki sehingga nilai bisa baik. Dan kita harapkan nilai semua hasilnya adalah baik atau syukur sangat baik. Di lembar berikutnya 15 adalah penilaian oleh peserta PKL. Silahkan peserta PKL di sini mengisikan sesuai isian yang ada
poin dari pelaksanaan PKL yang telah dilaksanakan. Sehingga dari isian ini nanti bisa menjadi masukan pada sekolah dalam perbaikan pelaksanaan PKL di tahun selanjutnya. Sehingga kita harapkan pengisian di sini dengan jujur dan realita di lapangan yang dirasakan oleh peserta PKL sendiri, karena tiap-tiap peserta tentunya bisa berbeda-beda, dan ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai di sertifikat atau hasil PKL. Di lembar selanjutnya, halaman depan adalah pembimbingan oleh pembimbing sekolah. Di sini kita harapkan peserta PKL ya minimal 2 minggu sekali itu ada topik atau konsultasi dengan pembimbing sekolah, sehingga ini bisa meminimalisir permasalahan yang nanti terjadi sebelum terlambat mengatasinya atau menjadi masalah yang lebih besar lagi. Pada lembar selanjutnya 17, yaitu lanjutan bimbingan dengan pembimbing sekolah. Di sini kita siapkan memang satu lembar, tetapi barisnya adalah lebih dari 12. Sementara dari pembimbing sekolah itu rencana itu ada 12-an kali monitoring dengan penyerahan dan penarikan, sehingga dengan minimal yang kita berikan ini kita harapkan sudah bisa mewadahi atau mengoptimalkan dari proses pembimbingan pelaksanaan praktek kerja lapangan selama 6 bulan. Tiba di akhir halaman yaitu 18, masukan dan saran. Pada kolom topik dan solusi ini silahkan nanti dimintakan pengisian pertama oleh peserta PKL sendiri, oleh instruktur pembimbing di lapangan tempat dunia usaha industri, dan yang ketiga pembimbing sekolah. Dengan harapan dari masukan ini bisa menjadikan koreksi dan juga perbaikan pelaksanaan PKL di tahun yang datang, dan juga perbaikan hubungan antara sekolah dan dunia industri. Akhir dari pemaparan tentang pengisian buku jurnal ini, untuk kejelasan hal-hal menyangkut pelaksanaan PKL dapat dikomunikasikan pada tim Pokja PKL sekolah ataupun melalui K3, KPK, ataupun pembimbing PKL, pembimbing juga wali kelas, yang intinya komunikasi yang efektif dapat dilakukan segera sehingga hambatan dalam melaksanakan PKL dapat dicari solusi terbaik bagi peserta PKL, sekolah, dan tempat PKL. Dan untuk nomor WA perwakilan Pokja PKL kita cantumkan dari saya sendiri, Rustamaji, dan Mas Eko Nur Cahyo. Atau kalau mau langsung nanti bisa dengan Bapak Wira selaku Waka Hubungan Dunia Industri. Demikian pemaparan pembekalan ini, semoga peserta didik bisa sukses dalam melaksanakan praktek kerja lapangan ini dengan dibuktikan dengan nilai nanti yang baik, terlebih lagi bisa langsung direkrut di dunia usaha dunia industri yang sekarang jadi tempat PKL, ataupun bisa direkrut di mitra usaha atau industri yang relevan lainnya. Semangat berkarya, SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.